Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini kalian pasti udah nggak sabar ya nungguin tentang pembahasan pasif dan skill dari karakter terbaru. Dan tadi saya udah lihat-lihat ya karakter terbaru ini baik Carnival Arima maupun Toka dan juga Uta itu sebenarnya bagus-bagus ya. Saya sangat eh, antusias banget untuk menyambut karakter terbaru ini. Terutama untuk Carnival Arima ini benar-benar bagus banget. Nah, untuk video kali ini saya bakal bahas dulu untuk Carnival Arima. Baru di next video saya bakal bahas Uta dan Tokanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan banner dari si Carnival Hideyoshi ini sebentar lagi selesai teman-teman. Jadi ada 11 hari, nanti ada delay 7 hari. Jadi sekitar 18 hari lagi Arima Carnival yang baru itu akan rilis. Jadi pastikan siapin tiket maupun diamond kalian ya, khususnya bagi player CCG ya untuk gacha di Carnival terbaru. Nah, kita langsung beralih aja ya teman-temannya untuk melihat pasif skillnya dari Mas Kevin teman-teman. Nah ini jadi saya tadi udah bahas, udah baca-baca sekilas. Ini karakter bener-bener bagus banget teman-teman, overpower banget, terutama bagi kalian yang bermain di CCG. Jadi di sini namanya Reaper Arima ya, baru Reaper Arima, cuma nanti detailnya lagi Arima versi apa kita bakal lihat di gamenya aja. Atributnya kemungkinan akan menjadi Dark atau WIT ya. So ini karakter Carnival WIT untuk CCG. Bagus ya, karena apa ya, kalau saya pribadi saya main di CCG tuh kebanyakan pisai semua teman-teman ya, banyakan pisai. Jadi ini waktu yang bagus buat hijrah ke WIT, karena kalau pisai juga saya butuh banyak banget RC cell pisai jatuhnya ya. Untung ini WIT. Nah kita bahas ya untuk dari skillnya dulu. Dia akan memberikan damage 300% peerless kepada semua musuh. Artinya apa? Artinya ini kenanya adalah AOE ya. Mirip kayak Arima Ixa, kenanya semua musuh. Tapi damage-nya adalah peerless. Kita baca ya. Peerless itu apa sih kira-kira? Peerless itu adalah double crit rate. Nah, kemungkinan besar ini kalau sudah di double crit rate-nya ini akan menjadi 100% terjadi kritikal. Jadi serangan dia itu pasti akan kritikal teman-teman. Belum lagi ditambah Juzo merah ya. Kita tahu Juzo merah juga buat meningkatkan kritikal. Jadi ini udah 100% kritikal sih kalau disatuin sama Juzo merah. Kemudian dia juga mengabaikan defense, ignore defense. Jadi defense musuh akan menjadi 0 ketika Arima ini melakukan penyerangan gitu ya. Jadi bagus banget ini buat digunakan sebagai DPS ya. Kemudian di sini dia akan memberikan 60% attack damage in one hit for every 20% of the target missing HP. Jadi ketika musuhnya itu berkurang darahnya itu 20%, setiap 20%, maka Arima ini akan melakukan trigger. Sepertinya gitu ya. One hit sebesar 60% dari attack. Sebenarnya nilainya nggak gede, tapi ini sangat-sangat lumayan banget sih. Tapi entah ya ini masih salah apa tidak untuk deskripsinya. Tapi yang jelas kalau dia bilangnya seperti ini, berarti setiap kita menyerang kemudian darah musuh itu kan yang awalnya 100% turun ya, misalkan sisa setengah. Artinya itu ada pengurangan di atas 20%. Makanya nanti Arima ini akan langsung trigger kepada orang yang darahnya itu turun di bawah 20%. Gitu ya, setiap 20%. Jadi misalkan awalnya penuh, kemudian diserang sama karakter lain, sama Juzo misalkan, di kena AOE ya, sisa 70% atau kenanya 30%. Nah, nanti Arima ini langsung trigger teman-teman. Serangan single target ke orang yang mengalami pengurangan darah sebesar setiap 20%. Gitu ya. Jadi bagus banget sih sebenarnya. Nah, kalau di Ultra Peerless ini ketika dia udah di bintang 6. Kalau udah di bintang 6 dia berubah menjadi Super Peerless. Damage-nya naik, terus dia mengabaikan block chance juga di sini. Itu ya, kalau di atas kan tidak ada ignore block chance, kalau di bawah ini ada ignore block chance. Kemudian damage single targetnya ini nanti akan meningkat. Damage triggernya ya, jadi jangan salah nih. Damage-nya tetap skillnya itu tetap AOE, tapi ada damage trigger itu single target. One hit katanya ya tadi ya. One hit for every. Nah ini untuk di skillnya aja udah overpower ya teman-temannya. Jadi skillnya ini sudah merangkum pasif sebenarnya. Ada pasif di dalam skill, gila banget coy. Kemudian kita beralih ke bintang 0, yaitu Gaze of the Strong. Nah ini juga merupakan salah satu
kartu as dari Arima, karena di bintang 0 aja sudah se-overpower ini. Kita dengerin sama-sama ya. Ketika battle dimulai dan kamu memulai turn, maka akan memberikan Gaze of the Strong kepada semua musuh. Kepada musuh yang memiliki attack tertinggi. Artinya apa? Artinya misalkan tim Augiri ya, kita ketemunya tim Augiri. Kita tahu pasti tim Augiri yang attacknya paling tertinggi itu adalah Noro WT. Benar kan ya? Jadi anggaplah saya ketemu Noro WT di area musuh. Nah, karena Noro WT ini memiliki attack paling tertinggi, maka Noro ini musuhnya itu akan terkena Gaze of the Strong. Gaze of the Strong itu apa? Akan mengurangi all stat dari Noro tadi sebesar 4%. All stat itu berarti ada attack, defense, HP, kemudian ada crit damage dan lain sebagainya ya. Semuanya stat akan dikurangi 4%. Kemudian attack relatednya juga akan berkurang 12%. Wow, jadi orang yang memiliki attack tertinggi itu nanti attacknya akan dilumpuhkan sebenarnya. Ada tambahan lagi nih 12% di dalam Gaze of the Strong. Kemudian akan mengurangi skill level musuh menjadi level 1 ketika ronde kamu dimulai. Artinya apa? Artinya semua kartu yang ada di Noro itu nanti akan diturunkan menjadi level 1 ketika ronde kita dimulai. Ya kecuali nanti sudah main di musuh ya, musuh main gitu ya. Kemudian musuhnya ngebunuh kita, kemudian karakternya di rank up kartunya karena ada misalkan Kaneki Combat Outfit ya, yaitu baru bisa nyerang pakai level 2 atau level 3. Tapi kalau ronde kita dimulai, musuhnya akan langsung dikurangi skill levelnya menjadi level 1 untuk yang attack paling tertinggi. Nah, itu ya, pertama itu. Dan yang kedua, ini yang sangat-sangat overpower teman-teman. Jadi, ketika Arima Carnival ini menggunakan skill, ketika dia menggunakan skill, ini akan menggunakan damage tambahan sebesar 180% kepada musuh yang terkena Gaze tadi. Artinya apa? Artinya Noro tadi akan terkena damage 180% kembali setelah Arima ini menggunakan skill. Wow, ini gimana sih mas penjelasannya? Penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi Arima ini kan serangannya AOE ya. Kemudian ada trigger baru ketika darahnya itu di bawah turun sampai dengan 20%. Nah, ketika Arima menggunakan skill, dia akan menggunakan serangan kembali. Dan serangannya itu adalah single target untuk menyerang yang ada tag dari Gaze-nya teman-teman. Ini fatal banget karena apa? Karena dalam satu kartu aja dia bisa memberikan satu AOE. Kedua adalah ini missing HP atau pengurangan darah 2. Kemudian satu lagi dari serangan single target 3 ya. Ada 3 damage sekaligus dalam satu kartu. Tapi saya agak meragukan yang bagian sini sih sebenarnya. Ini apakah memang menggunakan serangan kembali atau sekedar racun doang yang tiba-tiba meledak gitu ya. Kalau dia serangan lagi itu kacau sih. Itu yang kacau. Semoga aja ini cuma ledakan doang ya yang di sini ya. Anggaplah cuma 2 serangan ya. Yang pertama AOE dan yang kedua adalah single target ketika dia menggunakan skill. Itu sudah 2 serangan dalam satu kartu. Kita tahu sendiri sekarang itu sudah ada karakter yang super broken, yaitu adalah si ini Hideyoshi. Jadi kalau dia pakai Hideyoshi dulu, jebret dia pakai buff, kemudian pakai kartu ini, artinya apa? Artinya dalam satu kartu dia akan melakukan penyerangan sebanyak 4 kali ke Noronya ya. 2 itu AOE dan 2 lagi adalah single target karena kita dikasih buff oleh Hideyoshi duluan. Nah, nanti satu lagi kartunya kan mayoritas kan ada 3 slot kartu ya, anggaplah kita 3 slot kartu. Satu lagi adalah kartu Arima lagi. Jadi artinya apa? Artinya dalam satu kali ronde itu ada 8 kali penyerangan dalam 2 kartu itu. Ini yang agak gila ya. Apalagi kalau ininya adalah tipe serangan kembali, bukan racun doang. Ini akan banyak sekali serangan yang akan dikeluarkan oleh Arima Carnival terbaru. Wow, sepertinya ini melepaskan Chidori ya, Chidori single target kayaknya ya, karena dia pakai serangan yang bisa dilempar itu kan dari Chidorinya ya. Cuma nanti kita lihat aja lebih detailnya seperti apa. Apakah AOE-nya dari bilah yang ini kan ya, serangannya kayak Arima Ixa gitu ya. Kemudian Chidorinya dari yang serangan senjata yang putihnya, yang Narukami ya. Kemudian yang AOE-nya adalah dari Ixa-nya. Belum ada sampai saat ini untuk moving skill-nya. Jadi saya baru bisa nyajiin pasif skill-nya aja. Gitu ya teman-teman. Jadi Gaze of the Strong ini merupakan pasif yang super gila ketika kalian kombinasi dengan Hideyoshi.
Kemudian di bintang 1 teman-teman. Belum selesai nih, masih bintang 0 nih. Ketika battle dimulai akan meningkatkan semua aliansi basic stat CCG kita sebesar 12%. Jadi basic stat attack defense HP akan meningkat 12% ya. Setiap ada satu CCG di lapangan, maka akan meningkatkan stat dari si Arimanya, statistiknya itu sebesar 4%. Kalau kita pakai 4 karakter CCG, karena nanti Hideyoshi ini berubah menjadi CCG ya kalau dia disatuin sama CCG. Jadi dia akan dihitung sebagai CCG. Berarti ada 4 CCG, berarti dia basic statnya pertama meningkat 12%, kemudian ditambah 16%. 4 dikali 4 itu 16. Jadi ada 28% basic stat yang akan diterima oleh Arima Carnival terbaru. Damn, itu gede banget coy. Gitu ya, jadi nanti akan ada peningkatan statistik yang tinggi untuk Arima terbaru ini. Nah, ada lagi ketika darah musuhnya itu turun di bawah 50% untuk pertama kalinya, akan mendapatkan 1 stack weapon boost blue dapat ditumpuk sampai dengan 4 stack. Jadi nanti untuk Arima ini akan mendapatkan peningkatan statistik attack sebesar 4% dan critical rate sebesar 4% untuk setiap darah musuh yang turun di bawah 50%. Artinya ada penambahan statistik lagi nih, terutama di bagian attack dan kritikalnya. Wow, gila. Bukan cuma sampai di situ, ini kan baru 1 stack ya. Kalau dia mendapatkan 2 stack pertamanya untuk weapon boost, artinya apa? Artinya ada 2 orang yang darah musuhnya itu di bawah 50% jatuh gitu ya, maka akan meningkatkan skill level dari dia. Jadi ini rank up otomatis teman-teman. Wow, gila sih, kacau sih. Ini gila sih, karena apa ya? Karena sekarang udah ada Hideyoshi ya, kita tahu sendiri, kita pakai kartu Hideyoshi, kemudian kita pakai kartu Arima gitu ya. 1 kartu Arima, jebret. Darah musuh itu kemungkinan bakal turun di bawah 50%. Jadi nanti untuk kartu keduanya itu bukan level 1 lagi, tapi level 2. Wow, gila sih ini. Level 2-nya akan diberikan damage 4 kali juga, karena ada Hideyoshi dan juga triggernya. Wah gila, CCG ini parah banget sih. CCG tiba-tiba menjadi mengerikan sejak ada Hideyoshi dan juga ada Arima terbaru ini teman-teman. Ini benar-benar menjadi teman dari Juzo Suzuya ya. Karena Juzo Suzuya ini kalau tidak salah ya, dia nge-push critical rate juga dari karakter CCG teman-teman. Saya agak lupa di bagian mana, tapi yang pasti dia itu akan jaminan kritikal gitu ya untuk CCG gitu. Ya ini bakal jadi karakter yang sangat bagus banget. Itu weapon boost ya. Kemudian di pasif bintang 3 yaitu weaken. Ketika dia memberikan damage, maka akan mengurangi critical defense musuh sebesar 10%. Artinya apa? Artinya kalau damage kita terjadi critical kena musuh, itu akan semakin sakit critical damage-nya. Gitu ya. Karena di sini critical defense musuh berkurang 10%. Dapat ditumpuk sampai dengan 3 stack. Wah, kacau sih. Masalahnya tuh ya, kalau kalian cuman melihat pasif skill dari si Arima ini aja, sebenarnya nggak terlalu wah banget. Tapi karena ada si ini teman-teman, dia dapat bonus 1 serangan lagi. Jadi ini terlalu overpower teman-teman. Jadi ini dia bisa 2 stack loh dalam 1 kartu. Crit defense musuh bakal berkurang 20% dalam 1 kartu doang. Nanti kartu yang kedua itu kondisi musuhnya crit defense musuhnya udah berantakan banget coy. Wow, gila ya. Kemudian ketika ronde kita berakhir, jika diri sendiri menggunakan skill pada turn sebelumnya gitu ya, maka akan memberikan Electrotion kepada semua musuh. Electrotion ini apa? Jadi musuhnya ini tidak akan bisa melakukan healing effect, baik regenerasi, lifesteal, dan lain sebagainya yang menambahkan darah. Intinya musuhnya tidak bisa melakukan heals ketika Arima ini melakukan penyerangan pada turn sebelumnya. Dan akan menerima damage lebih sakit sebesar 6% untuk 1 turn setelah dia melakukan penyerangan. Wow, jahat sekali. Oke, intinya gitu ya teman-temannya. Jadi ini karakter benar-benar bagus banget. Kalau saya rekomendasiin kalian main CCG, wajib triple S. Kalau tidak bisa triple S, mentokin rata kanan, abisin diamond kalian, abisin tiket kalian untuk Arima ini.
karena ini Arima full trigger dan ini bakal kepake sangat jangka panjang, bahkan melebihi Norowayte teman-teman. Norowayte yang sekarang menjadi primadona itu akan terkalahkan oleh Arima ini yang paling terbaik versi Carnival ya. Karena belum tentu Carnival baru itu jauh lebih bagus, itu belum tentu ya. Kayak misalkan ada di non organisasi itu ada si Cleaner Owl. Itu juga saya tidak terlalu merekomendasikan overpower banget gitu ya. Tapi masih lebih bagus Owl gitu ya. Owl masih bertahan dibandingkan dengan Cleaner Owl. Tapi untuk Arima ini bener-bener broken banget teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi untuk kalian yang bermain di CCG gitu ya. Kalau kalian nggak main CCG gimana mas atau bang? Bintang 0 udah overpower ya. Jadi nggak usah neko-neko, bintang 0 aja cukup. Karena kalau di bintang 1 ini kalian harus full CCG nih. Kecuali kalian mau pakai buat buat Endless Tower CCG ya oke lah bintang 1. Tapi overall kalau kalian bukan fraksi CCG, kalau bisa sih bintang 0 ya teman-teman ya. Karena ini lumayan berguna lah karakter ini. Gitu. Kalau saya nanti bakal gacha full nih. Saya all in kemungkinan 5 rotasi ya dapatnya. Kalau masih 18 hari lagi dari sekarang mungkin bisa jadi 6 rotasi teman-teman. Ini kan ini 4 rotasi nih. Dari sini 4 rotasi setengah ya. Nanti untuk beberapa hari kemudian, seminggu atau 2 minggu ini udah bisa 2 rotasi lagi tambahan dari sini ya. Kemungkinan sudah mencapai 6 rotasi lah. Semoga saja nanti ketika sudah muncul bannernya ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan dari Arima Carnival terbaru. Kalau kalian ngerasa ada yang salah dari deskripsi yang saya kasih tahu, bisa tulis kolom komentar ya. Tapi ini benar-benar worth it banget. Saya bingung banget buat berkata-kata tadi. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.